Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Agustin Istiawati. Saya mengaku di SD Negeri Ngeplak, Jepres, Surakarta. Saya diamanahkan Ibu Kepala Sekolah mengajar di kelas 3. Dalam rangka seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Sebelumnya, saya mengucapkan puji syukur kehadiran Allah yang memberi kekuatan, keikhlasan, kesabaran kepada saya dalam menjalani orientasi kurang lebih 1 bulan, dan dukungan dari Ibu Kepala Sekolah sebagai mentor saya. Terima kasih saya ucapkan. Yang ketiga, Bapak Ibu Guru Dewan SD Negeri Ngeplak, Dewan Guru SD Negeri Ngeplak, Surakarta. Terima kasih. Saya dikelilingi orang-orang baik. Terima kasih sekali. Sampai hari ini, detik hari ini, dalam 1 bulan saya bisa menyelesaikan dengan nilai alhamdulillah. Semoga ini nanti nilainya juga bagus lagi. Alhamdulillah. Sebelumnya kita memulai, kita menundukkan kepala sebentar untuk berdoa. Doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilahkan. Doa selesai. Teman-teman, kita mulai ya Ibu Bapak, Ibu yang terhormat, Ibu mentor saya. Seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada SD Negeri Ngeplak. Ibu saya ini bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Saya di angkatan kedua. Lanjut. Seminar apa ini? Saya mengunduh judul dengan alat peraga sebagai media pembelajaran matematika pada siswa kelas 3 SD Negeri Ngeplak Surakarta, disusun oleh Agustin Istiawati, saya sendiri SPD SD Negeri Ngeplak Kota Surakarta tahun 2024. Ini kurikulum saya. Nama lengkap Agustin Istiawati, SPD SD. NIP saya 1970 0817 2022 21 2001. Formasi tahun 2021. Tempat lahir Surakarta 17 Agustus 1970. Jenis kelamin perempuan, status menikah. Alamat sesuai KTP Kampung Sewu RT 03 RW 05 Sewu Jepres, Surakarta. Email saya itu nomor telepon 0854748320. Unit kerja alamat SD Negeri Ngeplak Surakarta, Jalan Agung Timur 2, Ngeplak RT 1 RW 29 Mojosono, Surakarta. Seperti itu, Mas. Visi di SD Negeri yang saya unduh pemerintah Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Next, misi pemerintah Kota Surakarta. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, terutama pendidikan Ibu Bapak. Kedua, ekonomi. Ketiga, seni budaya dan olahraga. Yang kelima, peran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Kalau di visi SD Negeri Ngeplak kemarin, terwujudnya siswa yang beriman, takwa, cerdas, terampil, unggul dalam prestasi, berwawasan lingkungan dan budaya. Betul ya Bunda? Terima kasih. Untuk visinya itu, terus misinya ada sendiri. Ada 11, yaitu misi SD Negeri Ngeplak
Yang pertama, menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi di bidang iptek dan iptek. Yang kedua, membentuk SDM yang aktif, kreatif, inovatif, dan memiliki life skill yang berdaya saing tinggi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, mengembangkan budaya disiplin dan etos kerja yang tinggi. 4. Membagikan semangat berprestasi seluruh warga sekolah. Yang kelima, menumbuhkan kebiasaan hidup bersih, tertib, disiplin, keluarga, dan semangat kebersamaan. Lanjut yang keenam, membangun citra sekolah sebagai mitra terpercaya di masyarakat. Yang ketujuh, menumbuhkan kebiasaan salam, sapa, senyum, dan sopan santun. Itu kita sudah bergilir tiap hari untuk piket guru, ya, itu yang nomor 7. Yang 8, menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Itu kita sudah sering bekerja bakti, ya, di lingkungan sekolah maupun di ruangan kelas masing-masing seperti itu. 9, melaksanakan pelestarian lingkungan, kebersihan lingkungan tetap terjaga dan ada insya Allah kita akan masuk lagi ke Adiwiyata yang 9. Yang 10, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Yang 11, mencegah kerusakan lingkungan hidup. Next. Rencana dan hasil kerja P3K. Identifikasi isu. 1. Masih kurangnya minat dalam pembelajaran matematika di SD Negeri Ngeplak, terutama kelas 3. Mohon maaf, tadi saya coba. 2. Kemampuan siswa dalam pemahaman materi matematika masih harus diulang-ulang dalam menerangkan. Yang ketiga, kurangnya media yang dimiliki guru secara konkret dan masih bervariatif sehingga belum menarik minat siswa dalam belajar. Yang keempat, partisipasi siswa secara aktif terhadap matematika dalam proses pembelajaran masih sangat rendah. Next. Rencana dan hasil kerja PPPK, isu yang diangkat masih rendahnya minat belajar matematika bagi siswa di SD Negeri Ngeplak diharapkan dengan alat peraga yang mendukung dalam proses pembelajaran, terutama di kelas 3 pun. Ini karena saya mengacu di kelas 3 ya. Lanjut, gagasan yang diangkat, alat peraga sebagai media pembelajaran matematika pada siswa kelas 3 SD Negeri Ngeplak Surakarta. Lanjut, next. Ini rencana dan hasil kerja PPPK nomor 1. Untuk kegiatannya, melakukan kegiatan pendahuluan. 8 kegiatan, melakukan konsultasi dengan mentor atau kepala sekolah. Hasilnya terkaitan dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga, pembelajaran matematika tidak menjadikan momok bagi siswa. Karena selama ini pengamatan saya, kalau pelajarannya apa Bu seperti itu, matematika karena sudah nggak ada daya tariknya seperti itu. Lanjut. Alat peraga matematika digunakan sebagai media pembelajaran matematika dan untuk mempermudah dalam pemahaman para siswa
praga dalam menyelesaikan pembelajaran matematika. Seperti itu. Jadi alat praganya juga sederhana, bisa contoh ada yang di meja saya, ada juga dengan perorangan. Jadi menggunakan anak dalam ratusan, puluhan, dan satuan bisa. Seperti permainan seperti itu. Lanjut. Next. Program budaya literasi religi harinya Senin sampai Rabu. Uraian kegiatannya pemakaian alat peraga dalam pembelajaran matematika kelas 3, durasi waktunya 60 menit. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas pada kelas 3 SD Negeri Ngeplak dengan menggunakan alat peraga pada pembelajaran matematika dengan penjumlahan dan pengurangan, kegiatan menjadi lebih menyenangkan, bermakna bagi siswa, karena siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Seperti itu. Contohnya ini dalam kesimpulan, memang betul-betul alat peraga itu bagi saya, menurut saya, dan saya terapkan di kelas 3, itu benar-benar mendukung, benar-benar menjadikan hidup kelas kita dalam hal pelajaran matematika. Karena bisa itu tadi dengan alat peraga seadanya, sederhana, juga dengan anak-anak bermain, seperti bermain membuat persegi panjang, kotak, itu juga dalam rangka pembuatan tindakan kelas dalam pengenalan alat peraga seperti itu. Next. Saran ya, 1. Saran bagi guru, alat peraga dalam pembelajaran dapat diterapkan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan prestasi belajar siswa. Yang kedua, saran bagi sekolah, pembelajaran menggunakan alat peraga dapat dijadikan alternatif pengajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Next. Alternatif solusinya, 1. Membangun suasana menyenangkan. Guru dapat menggunakan musik dan lagu yang mendukung, mengajak anak memasak atau memanfaatkan permainan edukasi. Memasak pun bisa. Contoh oseng-oseng, pakai kacang panjang, itu bisa dihitung juga seperti itu. Saya seperti itu ya yang saya maksud. 2. Menggunakan media belajar yang menarik. Guru dapat menggunakan benda nyata, semua gambar, miniatur, bangun ruang, puzzle atau game interaktif berbasis digital. Yang ketiga, memberikan latihan soal secara rutin. Guru dapat memberikan latihan soal matematika secara rutin, baik di kelas maupun di rumah. Yang keempat, membantu siswa mengatasi rasa takut dan gugup. Guru dapat membantu siswa untuk menghilangkan rasa takut dan gugup dengan belajar matematika bersama teman-teman atau orang tua. Yang kelima, memberikan kebebasan siswa untuk memecahkan masalah. Next. Rencana kerja menengah PPKJ untuk tahun ke-1, kegiatan yaitu 1 tahun ke-1 tahap kegiatan membuat media pembelajaran matematika. Yaitu hasilnya adanya media pembelajaran matematika. Itu program saya. Lanjut, next. Untuk tahun kedua, penambahan alat peraga lebih bervariasi. Peserta didik akan mudah memahami dan berminat dalam pembelajaran matematika hasilnya. Seperti itu. Next. Untuk tahun ketiga, pembelajaran matematika diperlukan juga dalam pemahaman lewat internet seperti melihat video materi dari YouTube. Itu bisa dipelajari di sekolahan, di rumah maupun di mana saja. Lanjut, peserta didik semakin tertarik dan senang terhadap mata pelajaran matematika. Hasilnya seperti itu. Next. Yang keempat, membuat latihan soal practice atau quiznya. Hasilnya peserta didik semakin tertantang dalam belajar dan berpikir kritis serta sebagai stimulan untuk lebih semangat belajar. Katanya, next. Rencana kerja menengah P3K yang telah dilakukan.
Itu apa ya, sedikit apa ya, pantun apa itu, memajaki pohon beringin memetik buahnya, lalu dimakan dengan sabar dan kasih. Engkau membimbing, terima kasih, takkan pernah habis terucapkan. Untuk saya dalam membantu sahabat saya di SD Negeri Ngeplak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan bimbingan penjenengan saya bisa sampai titik akhir ini. Terima kasih sekali. Ini tadi belum